Oke, ini adalah video lanjutan dari CB 150R mesin bunyi kasar ganti balancer. Ini episode 2 nya Mas Bro. Ini saya lagi melakukan pemasangan perslah di Honda CB 150R yang lanjutan kemarin. Oke, ini kita lagi memasukkan penahannya ini Mas Bro. Penahannya biar enggak loss. Oke, kita kencengin baut 10 nya 2 buah ini Mas Bro. Lihat baik-baik, ini tutorial turun mesin Honda CB 150 tak buat yang paling detail, sedetail-detailnya Mas Bro ini. Oke, kita cantengin ke sini ke mesinnya, ini kan ada cantengannya nih Mas Bro. Oke, simak kelanjutannya Mas Bro, pantengin terus. Oke. Oke, ini Mas Bro, udah, ini pernya udah dipasang nih, kita tes udah oke, udah mau balik. Udah sip Mas Bro, tinggal pemasangan giginya ini. Ntar ini cantengin di sini Mas Bro tuh. Kita tes dulu, takutnya ntar nggak mau balik salah. Ini gigi pompa olinya Mas Bro, kasih ring dulu, ringnya lebar ini Mas Bro, terus kasih sepi. Jangan lupa ini ada sepinya Mas Bro nih, ini sepinya. Ini kemarin ini diturunin mesin gara-garanya ini Mas Bro, balancernya ini remuk, karetnya pada pecah, terus ganti baru ini. Ini tutorialnya lengkap Mas Bro, ada ganti rantai keteng, cara ngetopin rantai keteng Honda CB 150. Pokoknya tutorial turun mesin ini. Oke, kita masukin dulu, saya masukin dulu ininya, gearnya. Udah, tinggal pasang ring, kasih mur. Oke, ini Pak Soim namanya. Bang Mandor. Oke Mas Bro, kita pasang gigi pompa olinya nih Mas Bro. Ini gigi pompa oli kalau nggak jalan juga bikin wah berabe, pokoknya hancur lebur motor kalau pompa oli nggak jalan. Ini masanya harus bener gampang ini Mas Bro, kayak gini doang. Bautnya ada 3 buah, ini baut 10. Kencengin pakai T10. Motor kalau getar hebat, terutama ini Honda CBR, ini CBR 150K15 ini Mas Bro, yang mesinnya lebih halus ini. Kalau getar, mesinnya getar ini yang ini Honda CB ini Mas Bro. Ini kita pasang koplingnya, ini ada bosnya, ini ring terus bos dalamnya. Nah, ini bosnya, terus ada ringnya ini sini, kita masukin. Udah Mas Bro, yang penting diperhatikan lah kalau lagi bongkar, terus cara-caranya biar ntar nggak 2 kali kerja. Apalagi pemasangan balancer ini, kasih ring juga Mas Bro. Pemasangan balancer harus bener banget, soalnya di dalam mesin ntar kalau 2 kali kerja bunyi kletak-kletak gitu kan payah, apa mesinnya getar banget, itu tandanya balancernya nggak pas. Itu ada di tutorial sebelumnya yang CB 150R mesin berisik ganti balancer itu Mas Bro. Ini terusannya ini. Oke, kita pasang itu pernya Mas Bro, ini udah dikencengin tadi murnya, mur koplingnya, tinggal pasang per koplingnya pakai baut 10 juga. Ini harus rata Mas Bro pasangnya, soalnya kalau nggak rata getar.
Ini karet kopling di sini, ini kan ada karet koplingnya, ini juga sumber getar juga, nggak cuma balancer mas bro. Karet koplingnya udah rusak, udah jebol juga bikin getar, suaranya juga bikin kacau juga, tak 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 tak, tak gitu mas bro. Ini pemasangan kamas kopling juga nggak boleh asal, ini ada timingnya juga mas bro. Oke, kita kencengin dulu, tapi nggak saya videoin tadi, langsung pasang aja, lupa mas bro. Motor getar hebat banyak sebabnya, karet kopling bisa, terus balancer yang rusak bisa, udah jebol, terus baut-baut arm itu juga bisa bikin getar juga, baut-baut rangkanya itu mas bro di CB 150R, pokoknya udah CB 150 lah, khususnya itu bikin getar juga, nggak cuma balancer. Kalau balancer itu bunyinya kasar kayak ini, kayak karet kopling juga, tapi lebih parahan balancer yang rusak. Oke, kita kencengin. Pokoknya ini urut ntar mas bro. Ini ada cara ngetopin rantai keteng CB 150 yang K15 ini. Ini bang mandornya liatin terus. Bapak Soim, orang Kroya. Ini lahernya mas bro 6903 kayaknya, ini apa berapa inilah, ntar tak tulis di itunya mas bro, di bawahnya. Oke, tinggal pemasangan packing. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, cuma berbagi pengalaman, berbagi praktek kayak gini mas bro, biar saya aja yang salah, tapi moga-moga sih nggak salah lah, maksudnya biar berbagi pengetahuan loh mas bro. Oke, kita pasang tutup bloknya nih. Oke, kita pasang. Cukup berisik di sini, aduh. Kencengin dulu mas bro. Nah, ada orang gitaran lagi, bocah gitaran, dan jadi berisik inilah. Oke, udah kenceng semua, tinggal proses selanjutnya mas bro. Kita bersihin dulu nih mas bro, takutnya bocor ntar, ini kurang bersih, ini tadi bocah bersihin. Kita mau pasang packing yang baru. Ini walaupun kotor sedikit, ini bikin bocor juga kadang-kadang mas bro, bikin rembes, makanya kita bersihin sebersih-bersihnya. Oke, udah bersih, tinggal pemasangan rantai keteng nih mas bro, harus diperhatikan baik-baik. Oke, soalnya kalau ketengnya nggak pas timingnya juga, malah pokoknya kacau. Ini sepinya jangan lupa mas bro. Tapi pasang ini dulu gigi starternya ini.
Oke, kita pasang sepinya. Ntar pemasangan magnet harus pas banget mas bro, nggak boleh geser semili pun, ntar bikin susah hidup motornya mas bro. Aduh bocah berisik banget ini, aduh ada gitaran. Oke, perhatikan baik-baik mas bro. Pemasangan rantai keteng pun harus tepat banget, kalau nggak tepat ya motor susah hidup, ntar takutnya itu klep jadi tabrakan. Makanya lihat mas bro baik-baik ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Ini buat starternya, ini pelornya ini one way ya pak ya. Ini kalau one way nya rusak juga di starter ini los cuma cer gitu, nggak nyantol mas bro. Ini one way CBR Satria itu sama pokoknya, yang modelnya ini tipe basah ini. One way rusak nggak bakalan nyantol, gigi ngelos di starter ngelos. Oke, ini mas bro harus pas banget ini sepinya nih mas bro, kalau nggak pas pengapian jadi kacau. Oke, udah pasang, ntar tinggal kita kencengin itunya apa namanya, baut murnya. Ini kita pasang pistonnya dulu mas bro, jangan kebalik. In X nya itu ada tulisan innya yang buat atas mas bro. Oke, ini cara pengencangan mur magnetnya mas bro. Ini topin dulu mas bro, nih huruf T ini ya kan ada cenilan, ada huruf T di sini nih, harus pas cenilan yang di blok atas itu mas bro. Nah harus pas ini. Nah piston kan pas di atas nih, namanya TMA, titik mati atas. Ini Honda CB 150R nya tinggal rangka doang, kemarin habis turunin tadi. Ini suruh bocah masang blok ini dulu mas Yusuf, suruh pasang packing magnetnya. Ini tadi udah dikencengin mur magnetnya. Oke mas bro, perhatikan baik-baik pemasangan rantai ketengnya mas bro. Ini ntar harus di TMA ini, jangan lupa nih pakainya pakai yang baru nih, harus baru nih, takutnya bocor. Soalnya ini modelnya pakai pendingin, radiator pakai air mas bro. Kita pasang head silindernya. Oke, gampang lah ini mas bro. Ini kemarin motor kirain kan klepnya bengkok, orang datang dia dalam keadaan macet, ternyata nggak apa-apa, kirain klepnya yang tabrakan. Dibawa ke bengkel, ke sini didorong, kita masukin lidahnya mas bro. Ini lidah ketengnya jangan lupa. Rada susah ini masangnya lidahnya, nih kita renggangin dulu, harus benar-benar pas.
Nah, kalau udah gini tinggal kita tekan ke bawah. Belum pas kok. Oke nih, udah Mas Bro nih. Nah ini Mas Bro harus pas banget, nggak boleh lain tempat, pokoknya yang bagian bawah itu. Oke, kita pasang ringnya terus murnya. Oh, pecah gitaran. Kemarin ini motor di itu Mas Bro dibawa ke sini dalam keadaan mati, dengkol nggak bisa sama sekali, kirain klepnya yang bengkok, malah balancernya yang tabrakan sama stang seher. Tapi alhamdulillah stangnya nggak kena sih. Oke, kita kencengin Mas Bro pakai kunci 12 shock. Ini SIM-nya kemarin nggak saya rubah-rubah. Oke. Semoga tayangan ini bermanfaat Mas Bro bagi yang lagi bongkar-bongkar Honda CB 150 baik K15, K56, terus yang satu lagi itu K46 apa berapa itu. Ini bot 10-nya ada 2 Mas Bro di sini nih, 2 buah. Jangan sampai lupa pakai kunci 10T ini. Oke, kenceng udah. Ini Mas Bro pemasangan rantai keteng ini yang X dulu Mas Bro. Nah yang X dulu, yang ini kita pasang dulu, soalnya kalau yang K15 ini rada selesai nih. Beda sama yang K56. Perhatikan nih Mas Bro. Ya saling berbagi pengetahuan aja Mas Bro lah. Semoga sih bermanfaat, syukur-syukur. Harus sejajar garis bawahnya itu Mas Bro, sejajar dengan blok. Nah kalau yang ini kan pemasangannya rada susah, kita lepas dulu ini Mas Bro. Nah yang ini bot 8-nya kita lepas dulu, nggak bisa kayak Satria itu. Kalau Satria terus CB yang satu lagi itu ya nggak dilepas nggak apa-apa. Kita lepas dulu pakai kunci 8T bautnya, biar ntar masangnya lebih gampang. Ini noken asnya kan ada tanda in X nya, ada tulisannya, jadi ya gampang aja Mas Bro. Yang in ya buat in, yang X buat X lah, nggak mungkin ketukar lah.
Nah ya gini mas bro, kita pasang dulu yang ini, yang innya ya tempatin yang bener noken asnya. Soalnya kalau rantai ketengnya salah juga lah, tahu sendiri mas bro lah, klep pasti bengkok, motor nggak mau hidup. Nah, setelah itu kita pasang gearnya. Setelan ketengnya jadi pasang dulu mas bro, ntar dipasang ini nggak boleh, susah ntar kayak gini aja rada susah. Nah, kita pasang gearnya, dipasin yang garis bawah itu harus lurus bloknya mas bro, lurus blok headnya itu. Pokoknya perhatikan aja mas bro, gini mas bro nih. Sharing berbagi pengalaman mas bro, saya juga sering nonton YouTube kalau lagi puyeng. Betapa bermanfaatnya YouTube. Oke mas bro, jangan sampai salah satu mata pun, biar nggak dua kali kerja mas bro. Kita cari yang pas dulu ini mas bro. Bocah berisik banget kok Jen. Ini mas bro nih, aduh copot Jen. Kayak gini mas bro, posisinya kayak gini nih. Kameranya miring-miring sih, ntar tak benerin dulu. Oke kayak gini mas bro, posisi asli yang benar ini kayak gini mas bro. Mas bro harus perhatikan baik-baik, bagi yang pemula atau bagi yang belum bongkar, ini udah saya kencengin semua ini garis ini bawah lurus jajar ini mas bro. Itu kan 15 250 cc itu CBR juga, CBR ini yang 150 CB 150R nya. Oke kita lanjut. Ini lihat sekali lagi mas bro, harus di timing, harus top. Itu ada huruf T di situ mas bro. Kalau nggak dibongkar kayak gini, kalau lagi nggak turun mesin mas bro, pokoknya harus ngepasin huruf T nya itu. Tuh, ada huruf T terus. Nah ini ngetopin rantai keteng CB 150R kayak begini caranya mas bro. Insya Allah banyak benarnya, bukan kaleng-kaleng ini. Ya berbagi pengalaman, bukannya menggurui, cuma berbagi pengalaman mas bro lah. Aku juga belum pinter banget, masih belajar terus. Oke kita percepat mas bro. Oke buat batu udah dipasang, kita tes mas bro ini. Oh, diputar terus pakai kunci T14 itu mas bro. Ntar kalau mentokan berarti nggak benar, tapi ini udah enak sih, jelas bener ini mas bro, bukan kaleng-kaleng, ini jelas bener, udah sip. Ini nggak ada pentokan, nggak nyentok. Lihat perputaran noken asnya ini mas bro. Oke
tinggal kita tutup bloknya, kita percepat aja Mas Bro biar hemat kuota. Oke. Oke Mas Bro, ini engkol udah dipasang. Ini penahannya juga udah Mas Bro. Ini ada penahannya di sini. Udah dipasang semua, tinggal pengetesan. Ini tapi rada kesorean Mas Bro, udah rada kemalaman ini. Ini udah dipasang semua Mas Bro. Udah diisi air radiator juga. Tuh, kita cek anget apa enggak. Oh, anget Mas Bro. Anget tandanya berfungsi dengan baik. Kita coba gas sebelum dipasang knalpot ini Mas Bro. Takutnya nggak hidup tadi sih. Ternyata hidup udah, alhamdulillah. Oke Mas Bro, terima kasih yang telah menyaksikan tayangan ini ya Mas Bro. Ini kita gas, ngasap apa enggak ngasap. Ini air radiator juga hangat, udah berfungsi dengan baik. Nggak ada kebocoran, sip lah. Oke, ini knalpot udah dipasang nih, lagi dijajal sama Yusuf, mau dites buat lari. Terima kasih Mas Bro yang telah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat. Ini tutorial turun mesin di Honda CB 150R yang ganti balancer. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Mas Bro. Boleh komen-komen di bawah ya Mas Bro. Nanya-nanya seputar CB apa-apa, box saya tahu ya saya kasih tahu, kalau enggak ya kita belajar lagi lah, belajar bareng-bareng Mas Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik Roda 2 channel.